Yo, my brother and my sister, kembali lagi bersama saya Gax di Madao Channel. Kali ini ya, ada berita-berita yang sedikit menggelitik ya. Karena ini ada yang terbaru dari Bobby Boss ya, yang nada-nadanya ini sedikit melimpahkan kesalahan kepada pihak lain ya. Ya langsung aja. Yang pertama adalah ini ya. Itu ada tentang ada 4 video yang sangat menohok ya. Yang pertama adalah Bobby Boss dapat kepercayaan dari Timor Leste dan Norwegia siap investasi nilai fantastis. Tapi jangan tergoda dengan clickbait mereka ya. Kita harus validasi berulang ya. Ada juga unggahan dari ya Kang Deddy ya, dan diunggah ulang oleh Bobby Boss. Jadi semacam, apa ya, semacam pembelaan. Padahal kalau menurut saya mah ini ada, mmm, apa, motif lain. Ya kita lihat dulu. Mungkin banyak yang bertanya bagaimana kelanjutan kerjasama dengan Bobby Boss karena sudah sampai akhir tahun. Saya sampaikan sampai hari ini kerjasamanya berjalan. Kendalanya adalah kendala teknis penyiapan bangunan dan areal tanah. Hari ini saya sudah ada tanah sebuah 2 hektar yang bisa digunakan untuk menampung mobil dan mesinnya. Kemudian juga menyimpan tangkinya dan membuat bangunan komunia. Apabila pembangunan dari lumbur batuannya sudah selesai, maka pengangkut bahan mesin bisa disimpan di lumbur batuan dan proses produksi bisa dimulai. Jadi kerjasamanya masih terus berlanjut dan seluruh kelengkapannya sedang dipersiapkan di lumbur batuan. Saya ucapkan terima kasih. Semoga apa yang menjadi pikiran, gagasan, dan cita-cita bisa diwujudkan dalam karya yang baik. Mungkin Nah, dari, unggahan tersebut ya, ada beberapa poin penting. Yang pertama, kayaknya Bobby Boss ini kan minta ada lahan gitu ya. Dan sebelumnya juga sudah disepakati bakalan ada produksi di Lembur Pakuan. Dan yang jadi aneh ini ya, yang jadi anehnya itu adalah kan mesin ini dimasukkan ke dalam mobil truk Transformers gitu ya, agar, bisa mobile dan compact gitu ya. Lalu dibutuhkan lagi tanah, buat apa? Kan lahan parkir kan cuman berapa gitu ya, mungkin untuk nyimpan mungkin ya, untuk penyimpanan kilang-kilang gitu ya, untuk yang beberapa ribu ton, beberapa ribu liter itu ya, bensin yang hasil dari, Bobby Boss ini. Nah, kata-kata dari Kang Deddy di akhir videonya itu kan masih, apa ya, berekspektasi, apa ya, cita-cita nih kan ya, cita-citanya bisa diwujudkan ya dalam tanda kutip bahasa bayinya ginilah, omongan kalian itu bisa jadi, real gitu, dibuktikan. Itu 1 hari kemarin dan ya banyak juga ya komen-komen dari netizen-netizen. Nah ini salah satunya dari Kang Faisal, "Wah kemarin katanya pakai truk aja sekalian pakai bangunan." Sekalian pakai bangunan, kocak abis, katanya gitu ya, sama pemikiran sama saya gitu ya. Soalnya kan udah dibikin kompak di truk, kenapa butuh lagi, eee, tanah yang segitu besarnya gitu. Ya mungkin aja nih ya Kang Faisal mungkin itu buat, penampungan penampungan bahan jadi, nah ya. Kita positif aja, positif. Dan yang lain-lainnya. Tapi, ini yang lebih itunya ya, yang agak-agak kurang ya. Kenapa? Karena jadi ternyata minggu kemarin itu Bobby Boss, ya mengupload video, katanya melakukan survei lahan nih di daerah bukan di Lemur Pakuan, tapi di Jonggol ya, yang katanya mungkin deket kantor mereka ya, di Jonggol.
Untuk memastikan timeline proyek tetap berjalan sesuai rencana, tim Bobby Boss mulai melakukan pembangunan pabrik nih ya, dibangun pabrik kalau di Bogor mah. Iya, Kang Deddy tuh cuman dipersiapkan truk gitu, ini dikasih pabrik maksudnya apa ini ya? Langkah ini diambil sebagai strategi paralel sambil menunggu. Nggak pakai Kang lagi, langsung Deddy Mulyadi menyelesaikan lahan di Lembur Pakuan untuk biomanufaktur Bobby Boss. Nggak pakai Pak, nggak pakai Kang, nggak disingkat aja KDM biar ada langsung Kangnya, tapi langsung Deddy Mulyadi, ya. Nih, di bawah baru nih, "Jangan tanyakan kami kapan Lembur Pakuan launching. Tanya Kang Deddy," baru nih. Mungkin ya baru sadar mereka, lupa nulis Kang di depannya. Karena dari Bobby Boss sendiri sudah siap ya, "Kami akan undang masyarakat dan media saat semuanya sudah siap," katanya ya, kan sudah siap. Oh, pabriknya belum, baru truknya aja yang ada. "Percaya, alhamdulillah, tidak percaya ayo datang," katanya. Ya paling kalau datang juga nanti diliatinnya cuman truk, dimasukin jerami, keluar bensin tanpa katanya fermentasi gitu kan. Atau nanti alasannya lagi, ini kan fermentasinya itu harus, 1 bulan, 2 bulan kayak ciu bengkonang gitu kan. Aneh inilah banyak lah mungkin kayak gitu-gitunya. Kan yang tadi di awal saya singgung ya, ada, kepercayaan Norwegia dan Timor Leste siap investasi nilai fantastis, ya oke. Di sini kita harus jelas dulu ya, sepertinya dalam, dalam pencarian saya, ini bukan, eee, kerja sama perusahaan dan negara ya, tapi ini perusahaan dan perusahaan. Kalau nggak percaya kita lihat, saya mau bukan cuman omong-omong. Nah ini yang harus kita cari tahu pertama. Ini di sini adalah, kerjasama antara antara PT Inti Sinergi Formula melakukan perjanjian kerjasama dengan Timor Agronova SA. Oke, kita cari ya, apa itu, eee, Timor Agronova VA, bisa dicari aja ya di Google dan pasti keluar yang paling atas adalah, website ini, timoragronova.com, sagronova.com. Dan di dalamnya ini ya, konten semuanya bahasa Inggris ya. Kalau kalian nggak bisa bahasa Inggris ya translate aja gampang, gitu kan ya. Nah, pokoknya di sini tuh ya ada, portofolionya lah ya dan segala macam, dan ini tuh adalah perusahaan ini menurut itunya aja ya, portofolionya itu, ini tuh adalah perusahaan yang bergerak di bidang apa ya, kayak pertanian dan investasi pertanian ya. Ya soal pertanian ya kelihatannya di sini. Nah ini agricultural financing, agricultural teknologi, dan agricultural, teknologi. Dan ya kelihatannya di sini kan, produk dan segala macamnya mereka, bergerak di bidang agrikultural ya pangan lah ya dan pertanian. Nah, dan di sini, itu juga antara di Indonesianya, pihak Indonesianya itu adalah PT Inti Sinergi Formula dan yang tidak lain adalah ya, pengembang inovasi energi lokal di balik BBM, Bobby Boss. Jadi sebenarnya ini adalah ya PT-nya Bobby Boss gitu. Nah pokoknya mah intinya adalah mereka itu intinya mereka itulah menjalin kerjasama antara ya PT Inti Sinergi Formula itu dengan, Timor Agronova SA, ya. Nah, tapi di unggahan yang terbarunya ini, padahal ini baru 6 hour ago ya, baru 6 jam yang lalu di-upload kan ya.
Dan langsung ini, langsung dapat tanggapan dari Elina, Smart Shop AI, oke. Yang sama KDM belum jadi udah ke mana-mana, semoga enggak terus jadi konon kabarnya. Jadi gitu ya. Coba lihat informasi klarifikasi ini dibalas langsung oleh Bobby Bos. KDM ya tuh. Jadi ini tuh ya nggak tahu ya, karena mungkin KDM itu, apa ya namanya, intelektualnya tinggi, beliau itu nggak bisa langsung ngomong, "Ya nanti kamu kan minta ini, nanti sama saya lagi dibikin biar kamu nggak ada alasan lagi nih," gitu kan. Mungkin kalau dalam bahasanya KDM, dalam bahasa halus berintelektual tingginya KDM ya, daripada kita yang menanggapinya kan kadang-kadang, ya gitu ya, belum paham 100% maksud KDM mungkin ya, malah ya itu ya, apa, sebagai scapegoat itu apa ya, kambing hitam. Jadi kambing hitam, pernyataan KDM itu jadi, apa ya, alasan sama Bobby Boss itu buat, "Nih, ini tuh nggak berjalan karena belum ada itunya." Padahal mah ya, padahal ya, kalau ini mah untuk pembuktian, mungkin kan itu jerami-jerami yang udah numpuk nih ya, daripada nanti terurai terurai, atau jadi basi, mendingan ya udah aja langsung aja, apa, proses berapa cuman ngasilin berapa liter aja nggak apa-apa, ditampung di drum atau kayak gimana kan soalnya pengolahannya itu katanya di dalam truk, udah kompak. Berarti mereka cuman membutuhkan, apa, satu platform penampung gitu, bukan, mesin produksinya. Karena mesin produksinya itu udah ada di, truknya itu ya. Jadi logikanya kan kayak gitu kan. Kalau logika pabrik kan kayak gitu, ada mesin produksi, ada tempat penampungan, udah itu nanti tinggal distribusi, apa, docking kayak segala macam. Nah, di sini tuh itu dijadiin alasan, karena KDM belum menyediakan atau belum siap lahan 2 hektarnya itu untuk, produksi. Padahal mah ya, kan waktu kemarin udah lama-lama tuh bikin truk. Ini jadi orang ini gimana ini? Tuh yang lain juga ada ya, yang nanyain masih nanyain kompor pulsa itu gimana gitu ya. Kompor pulsa sudah bisa ditebak hasil akhirnya. Kenapa nggak update ini loh mesinnya? Tuh, ini yang benar nih, meskipun username-nya titik saya nggak bisa nyebutin, titik, ya pokoknya si titik Rahayu atau si titik apalah ya. Nah ini katanya, "Kenapa nggak update? Ini loh mesinnya." Nah itu gitu ya. Ini loh prosesnya, ini loh hasil dari mesin dan menjadi bahan bakarnya gitu ya, kenapa? Nah, ini kan berbeda dengan yang lain ya, meskipun di YouTube itu udah banyak yang mungkin ya dalam tanda kutip membuat mafia ketar-ketir katanya gitu ya, banyak yang melakukan percobaan, lebih advance daripada itu atau mungkin lebih, punya latar belakang keilmuan lebih tinggi dan melakukan, apa ya, praktik, di YouTube, dapat juga mungkin mereka menggalang dana juga di YouTube, banyak dari Indonesia dan luar Indonesia juga melakukan hal yang sama ya, YouTuber-YouTuber yang tutorial atau yang eksperimen seperti itu. Tapi mereka itu kan diliatin, dari pembuatan, dari kayak gimana, apa, hasilnya segala macam, gagalnya juga diliatin. Saya itu pernah ya, kalau kalian bisa cari aja di YouTube ya, kata kunci saya itu pernah, nyari yang soal mesin, pembakaran dalam, tapi tidak menggunakan katup. Jadi ini 4 tak, tapi katupnya itu diganti pakai as yang berputar, ada lobangnya gitu di asnya untuk exhaust dan intake-nya. Nah, pokoknya itulah cari aja, intake apa gitu lupanya, without valve aja pokoknya mah ya. Cari di situ ada. Padahal itu kan bisa menggoyang hegemoni klep gitu ya. Mesinnya jadi lebih enteng dan segala macam, di-publish. Dan pasti paten itu juga bisa diurusin ya gampang gitu ya. Bukan gampang ya, kalau kita yang bener-bener nemuin ya dan kita udah daftar ya pastilah kita yang di ACC gitu ya. Nah,
Tapi ini nggak ada upload soal mesinnya sama sekali, mekanisme dan segala macamnya dan ini ya, kalau dari satu ilmu, itu emang harus. Jadi satu ilmu apalagi penemuan, harus di-compare dengan penemuan yang lain, dikritisi secara fundamentalnya atau praktikalnya. Akan melakukan riset sampai nanti dia membuahkan satu hasil dari riset itu, dia itu kan harus berani di debat, apalagi ini katanya risetnya udah final, udah jadi, udah bisa membuat, produk jadi. Berarti harusnya bisa menjawab-jawab itu, harusnya dibuka secara debat terbuka gitu ya. Bagaimana prosesnya, gimana hasilnya, seberapa persen efisiensinya, gitu kan. Buka aja ke publik atau minimal seminimalnya dilihatkan gitu, how this machine work gitu ya. Bagaimana mesin ini dioperasikan dan bisa menghasilkan produk. Jangan cuman, self claim. Kalau self claim kayak gitu kan kita nggak itu ya, saya juga bukan orang mungkin yang, sarjana teknik atau sarjana, energi ya, kimia, chemical gitu atau fisika segala macam, tapi saya juga kan rakyat yang butuh namanya minimal cuman diliatin lah bagaimana mesin itu memproduksi buat biar biar kita percaya. Jadi ini loh kayak gini, mereka mencoba atau meyakinkan kita untuk percaya dan mengharuskan kita untuk percaya, tapi mereka tidak melakukan langkah-langkah yang benar untuk, dipercaya orang, itu kayak gimana jadinya? Wajar aja kalau kita nggak percaya karena buktiin. Nah, buktiin gimana? Malah nyalahin orang, nggak ada itunya, nggak ada ininya, padahal kan orang lain juga sebelum membuat satu proyek yang besar, mereka mendemonstrasikannya dalam proyek yang kecil. Demonstrasikannya itu bukan cuma nanti ujug-ujug keluar dari mobil bawa bensin, tapi mereka itu diliatin proses step by step. Jadi mungkin, kalau butuh 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun untuk melakukan proses itu ya, prosesnya gitu ya, ya dokumentasikan aja. Dokumentasikannya itu yang dipublikasi gitu ya. Nah, jadi jangan marah nih ya Bobby Boss nih, malah coba lihat video klarifikasi KDM ya, klarifikasi gimana itu ya, yang mereka tanyain itu, ya itu, di mana prosesnya gitu, malah nggak ada sampai sekarang gitu. Mereka bilang truk-truk dan segala macam, tapi mana gitu ya. Liatin dong truknya udah jadi katanya kan, tinggal nungguin aja itu. Ya oke lah, bikin 1 liter, 2 liter lah buat nyalain motor-motor mamang ojek gitu kan, di depan orang banyak gitu. Coba, itu kan ya. Ya mungkin segitu aja karena udah banyak saya udah agak kesal ya kenapa, Kang Deddy dijadikan scapegoat gitu ya, jadikan kambing hitam atau statement-nya itu digunakan untuk ngeles gitu ya, bahwa mereka itu padahal rakyat itu menanyakannya, "Coba tes 1 liter, 2 liter aja," gitu kan. Bukannya kayak gimana ya. Ya pokoknya gitu aja ya. Terima kasih sudah menonton sampai detik ini. Kalau kuat ya terima kasih. Dan jangan lupa, like, comment, and subscribe. Dan selamat bertemu di konten-konten selanjutnya ya. Maaf sekali ini aja ya saya agak emosi. Ya, bye.